Nah, pagi ini kita akan kembali seperti biasa ya, sharing-sharing soal dunia per SMK-an. Sertifikat PKL. Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Nah, pagi ini kita akan kembali seperti biasa ya, sharing-sharing soal dunia per SMK-an. Ini kayaknya banyak banget topik yang bisa dibahas di otak saya tuh, banyak banget ide, banyak banget hal-hal yang pengen di-sharingkan. Kayaknya setiap hari bikin konten juga nggak habis-habis. Ya semoga masih diberi kesehatan ya, konsistensi untuk bisa setiap hari sharing satu materi soal per SMK-an. Kalau saya lagi ada waktu luang, insya Allah pasti saya cari kesempatan buat bikin konten. Nah, oke. Materi pagi ini, topik pagi ini adalah tentang sertifikat PKL. Gitu. Di video-video saya yang sebelumnya, saya sudah pernah sharing juga ke teman-teman semua bahwa salah satu kewajiban siswa SMK adalah melaksanakan PKL alias praktek kerja lapangan, atau ada juga yang menyebutnya sebagai prakerin, praktek kerja industri, sama aja gitu. Kenapa kok kemudian siswa SMK itu wajib PKL? Ya karena memang itu sudah merupakan kewajiban, sudah ada di kurikulum gitu. Salah satunya ada di program Link and Match 8+I. Di situ ada bahwa PKL atau prakerin bagi siswa SMK itu memang wajib. Satu itu. Terus yang kedua, sertifikat PKL itu juga menjadi syarat bagi siswa SMK untuk bisa ikut di uji kompetensi dan ujian sekolah. Nah, seperti teman-teman sudah ketahui bersama bahwa sekarang sudah nggak ada yang namanya ujian nasional, itu sudah dihapuskan oleh Mas Menteri. Penggantinya itu ada ujian sekolah dan uji kompetensi. Nah, syarat untuk bisa ikut uji kompetensi dan ujian sekolah adalah siswa SMK yang bersangkutan itu punya yang namanya sertifikat PKL. Jadi memang itu wajib buat siswa PKL. Makanya kemudian setiap tahun pasti sangat banyak siswa PKL yang ditempatkan di dunia industri di tempat kita ya. Itu jadi sesuatu yang rutin setiap tahunnya. Nah, karena sertifikat PKL itu jadi syarat untuk bagi siswa untuk bisa mengikuti ujian nasional dan ujian sekolah. Nah, berarti ini adalah barang berharganya buat mereka. Dan tugas kita sebagai dunia industri yang sudah kemudian menampung mereka, mendidik, melatih, membina, mengarahkan mereka, itu jadi kewajiban kita untuk mengeluarkan sertifikat PKL itu. Itu ya. Nah, jadi setiap siswa PKL yang kemudian masuk ke tempat kita memang wajib kita berikan sertifikat. Nah, biasanya sih ada dua skema ya. Yang pertama, ada sekolah yang memang sudah punya blanko form sertifikat PKL sendiri. Itu sekolah yang mengeluarkan. Jadi sekolah datang, formnya diberikan ke kita tinggal ngisi nilai, tanda tangan, cap, nanti diberikan ke siswa. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang kemudian kita sebagai dunia industri itu memberikan sertifikat versinya kita. Gitu, ada juga itu. Yang bagus mana Om Tri? Yang bagus ya kita sebagai dunia industri itu ngasih memberikan sertifikat ke mereka. Itu yang paling benar tuh seperti itu. Kenapa? Karena siswa PKL sudah menghabiskan waktunya, tenaganya, pikirannya selama 3 bulan, 6 bulan tergantung dari periode PKL-nya. Ada yang juga yang 4 bulan menghabiskan waktu, tenaga, pikirannya
itu untuk membantu kita. Jadi sudah jadi kewajiban bagi kita untuk kemudian sebagai bentuk penghargaan ke siswa PKL itu kita berikan sertifikat. Gitu. Nah, kalau kita ngasih sertifikatnya kayak gimana Om Tri? Nah, kalau misalnya dari sekolah ya, saya mundur sedikit. Kalau misalnya yang dari sekolah itu memang sudah ada formatnya, sudah ada, kemudian poin-poin penilaiannya juga sudah ada. Biasanya kalau sekolah sudah punya, jadi kita tinggal ngasih nilai, kemudian kita tanda tangan, kita kasih cap perusahaannya kita. Jadi kita nggak usah mikir lah, tinggal kira-kira ini anak layak dikasih nilai berapa ya, kayak gitu doang. Nah, tapi kalau misalnya sertifikat PKL yang kemudian dikeluarkan oleh kita, itu ya berarti memang kita harus bikin desainnya sendiri. Nah, kita bikin desain sendiri, kita bikin penilaiannya sendiri. Nah, penilaiannya kayak gimana Om Tri? Gitu. Saya belum pernah bikin sertifikat nih, jadi saya bingung nih kalau misalnya disuruh bikin sertifikat buat anak PKL. Penilaiannya seperti apa, yaitu kemudian terserah kita. Gitu. Jadi kita mau masih memberikan penilaian dari sudut pandang mana, itu memang terserah kita sebagai dunia industri, itu wewenangnya ada di kita. Tapi biasanya sih disesuaikan sama job desk-nya mereka apa. Jadi mereka selama PKL di tempat kita itu selama 3 bulan, 6 bulan itu tugasnya ngapain aja. Itu yang kemudian kita nilai. Bisa pakai seperti itu. Kalau PT Kombas gimana Om Tri penilaiannya? Kalau di PT Kombas sih saya membaginya menjadi 2 penilaian ya. Yang pertama itu masalah penilaian di hal-hal yang masalah yang sangat teknis. Gitu. Nah, ini nanti berhubungan dengan job desk-nya mereka. Jadi misalnya nih, ada yang kemudian siswa yang ditempatkan di divisi marketplace, ada siswa yang ditempatkan di divisi video, konten kreator ya, ada yang misalnya ditempatkan di divisi website, atau ada yang di bagian customer service, ada yang di bagian kargo dan packaging. Itu nanti penilaian teknisnya beda. Misalnya nih, kalau misalnya untuk siswa yang ditempatkan di divisi video, konten kreator, berarti kan dia tugasnya setiap hari bikin video, kemudian edit, seperti itu. Nah, itu nanti berarti penilaiannya teman-teman bisa nilainya dari situ. Gitu. Misalnya kualitas jumlah video yang dibuat atau kualitas video yang sudah diproduksi, kualitas editnya seperti apa, itu jadi penilaian. Gitu. Kalau misalnya dia ditempatkan di divisi website, setiap hari bikin artikel, ya berarti itu yang kemudian sama teman-teman dijadikan penilaian. Gitu. Skalanya berapa? Bebas. Apakah teman-teman mau pakai kayak anak kuliah ABCD atau mau pakai skala misalnya 1 sampai 100. Itu nggak apa-apa, itu bebas, terserah kita. Tapi biasanya sih skala nilainya 1 sampai 100. 100 itu berarti yang paling sempurna. Gitu. Jadi kalau di lembar penilaiannya PT Kombas ada penilaian yang memang sifatnya teknis, itu sesuai dengan divisi kerjanya mereka. Gitu. Berarti tiap-tiap divisi form penilaiannya juga beda-beda tergantung penugasannya mereka. Gitu. Nah, itu yang bagian 1. Nah, bagian 2 ada juga yang penilaiannya itu kalau di PT Kombas ya, itu yang sifatnya umum. Nah, sifatnya umum seperti apa? Ini lebih ke attitude-nya mereka, sikapnya mereka. Gitu. Jadi, dan ini bisa macam-macam, tergantung juga nanti budaya kerja di tempat teman-teman itu seperti apa. Gitu. Misalnya, kerja sama tim, dia dapat poinnya berapa. Kemudian disiplin itu nanti dia sering telat atau enggak. Kemudian attitude-nya seperti apa. Gitu. Nah, itu juga bisa jadi penilaian. Jadi kalau di PT Kombas tadi ya ada 2 komponen penilaian di sertifikat. Yang pertama adalah yang sifatnya umum. Ini berlaku untuk semua divisi, semua anak dapat penilaian yang poinnya sama. Ya tadi kan masalah
kedisiplinan, kerjasama tim, sikap di dalam kesopanan di tempat kerja segala macam. Terus yang kedua itu soal hal teknis. Nah, hal teknis ini kemudian berbeda antara divisi satu dengan divisi lainnya, disesuaikan dengan job desk-nya masing-masing. Gitu. Udah dapat bayangan ya penilaiannya kayak gimana ya? Tuh. Jadi dua itu yang sifatnya umum, itu lebih ke soft skill-nya, attitude mereka, disiplin mereka, kerajinan mereka. Terus yang kedua hard skill-nya itu lebih ke technical, pembagian kerja di masing-masing divisi. Skala penilaiannya kalau di PT Kombas kami pakai 1 sampai 100. 100 itu sempurna, tapi selama ini sih belum pernah ada yang bisa sampai ke nilai sempurna itu. Tuh. Nilai teman-teman mau ngasih berapa itu nanti kita lihat dari seberapa baik kinerja siswa PKL di tempat kita. Itu yang di bagian penilaian. Kan sertifikat itu ada dua sisi ya. Yang bagian belakangnya itu isinya penilaian. Di penilaian terus di bawahnya itu baru terserah apakah mau pakai namanya atau apa, ada nama kita tanda tangan atau enggak juga nggak apa-apa. Itu. Nah, di bagian depannya itu kalau di PT Kombas sertifikatnya itu yang pertama jelas ada identitas siswa. Siswa itu nama lengkapnya siapa, terus nomor induk siswanya berapa, dari SMK mana, jurusan apa. Nah, itu identitas siswa penting ya. Jadi nama siswa, nama lengkap siswa, kemudian asal sekolah, terus dia dari jurusan apa, sama nomor induk siswanya. Itu. Terus ada foto siswanya. Nah, setelah itu di bagian depan, setelah di bawahnya identitas siswa, itu ada keterangan bahwa yang bersangkutan setelah menyelesaikan masa PKL di PT Kombas Digital Internasional selama berapa bulan gitu, terhitung mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Itu ada keterangannya. Gitu ya teman-teman ya, yang di bagian depan ya. Gitu. Jadi misalnya nih, ini adalah sertifikat sebagai bentuk penghargaan kepada si A karena telah menyelesaikan masa PKL atau prakerin di PT Kombas Digital Internasional selama 6 bulan mulai dari tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian sampai tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Itu ada keterangan periode PKL-nya. Nah, setelah itu baru di bawahnya teman-teman tanda tangan dan cap. Simpelnya seperti itu saja, nggak usah terlalu ribet. Kalau teman-teman masih bingung soal desainnya, itu nanti bisa googling aja, cari contoh-contohnya banyak deh. Teman-teman mau ngambil contoh dari manapun sama aja. Desainnya tidak ada format atau desain yang baku, karena ini adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh dunia industri. Berarti desainnya, kemudian penilaiannya, formatnya seperti apa, itu memang tergantung dari dunia masing-masing industri ya. Jadi teman-teman diberi kebebasan untuk mendesain sertifikat kemudian memberikan penilaian. Poinnya di situ. Jadi di halaman depan itu ada identitas siswa, nama siswa, asal sekolah, jurusan, nomor induk siswa, kemudian ada foto, kemudian penjelasan soal periode telah menyelesaikan PKL di tempat punya teman-teman, terus periode PKL-nya itu berlangsung berapa lama. Itu di bagian depan, sementara di bagian belakang itu penilaiannya, lebar penilaian. Kalau di PT Kombas ada 2 poin besar. Yang pertama soal sikap, jadi yang penilaian soal umum ini berlaku untuk semua anak PKL, soal sikap, kedisiplinan, kerjasama tim dan segala macam. Kemudian yang di bagian bawahnya itu yang sifatnya lebih ke hal teknis, itu sesuai dengan job desk-nya di divisi masing-masing. Gitu ya teman-teman ya. Secara umum itu, terus skala penilaiannya 1 sampai 100. Gitu.
Nah, kalau saya sih ada sedikit tambahan lagi teman-teman untuk sertifikat PKL. Kalau di PT Kombas memang yang pertama desain itu memang sengaja dibikin sekeren mungkin. Gitu. Kenapa? Karena memang supaya siswa itu punya rasa bangga ketika menerima sertifikat. Oh, sertifikatku keren. Ini desainnya cakep banget. Nah, ini kan nanti bisa kalau dia lihat membandingkan dengan tempat PKL yang lainnya. Oh, ini tempat di PKL di PT Kombas desainnya keren banget nih. Jadi bangga gitu. Ketika nerima desainnya keren bisa dipamerin ke teman-temannya yang lain. Itu jadi kalau di PT Kombas desain sertifikatnya memang dibikin gaul banget. Warna-warni kayak gitu kan. Gitu. Contohnya teman-teman bisa cari di internet ya. Gitu. Pokoknya sertifikat yang menurut teman-teman paling keren, paling warnanya cerah ceria itu yang dijadiin contoh. Itu satu. Terus yang kedua soal foto. Nah, kalau soal foto sih kemudian tergantung sama tempat kerja teman-teman, tempat usahanya teman-teman ya. Kalau di PT Kombas, saya terus terang nggak suka kalau foto siswanya itu foto yang kayak pas foto buat KTP. Yang posenya kaku kayak gitu saya nggak suka. Jadi kalau saya bilang malah teman-teman silahkan ekspresikan dirinya bebas, pakai bajunya juga pakai baju yang bebas, nggak harus selalu pakai baju seragam, kemudian backgroundnya merah itu kayak orang mau nikah malah. Gitu. Jadi karena kita dunia industri digital itu tempat ngumpulnya orang-orang kreatif, berarti pas fotonya juga harus posenya yang kreatif. Jadi biar anak-anak juga merasa bangga ketika nerima sertifikat PKL dari PT Kombas. Nah, itu sedikit soal sertifikat PKL ya teman-teman ya. Gitu. Kalau ada pertanyaan jangan ragu-ragu, tinggalkan komentar di bawah ini. Kalau misalnya teman-teman merasa video ini berguna, jangan lupa di like, di share ke yang lain supaya semakin banyak yang tahu, dapat informasi soal dunia per-SMK-an. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Saya mau melanjutkan aktivitas di PT Kombas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.